Kalau saudara sudah menemukan, kita akan membacanya Kisah Agung 8 ayat sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saya bicara cinta sejati tidak dalam konteks kasih agape, begitu ya. Tetapi saya bicara the true love ini atau kasih sejati yang memang selalu diletakkan kepada kisah atau komitmen dua orang yang merumuskan hubungan mereka dengan kata cinta. Ya, itu biasa dipakai kata cinta yang sejati. Ya. Nah, kalau kasih agape itu dari atas ke bawah, tentu saja kita juga sudah mengerti itu. Tapi kita tidak sedang berdiskusi soal itu. Nah, oleh karena itu di dalam pemikiran seperti ini, apa yang digambarkan Alkitab tentang pemahaman cinta yang kita memahami dalam hidup kita sehari-hari itu menjadi amat sangat penting. Ya, semua cinta bisa sejati, ya, cinta eros bisa sejati, cinta philia bisa sejati, ya, cinta storge bisa sejati, tergantung agape apakah semua cinta itu. Nah, orang Indonesia ataupun kita ini kebanyakan sebetulnya orang Kristen gitu kan, menyalah terjemahkan seakan-akan kasih eros itu nothing, kasih storge itu lebih rendah. Oh bukan, itu menunjukkan hubungan relasi orang yang saling mengasihi. Kalau eros itu adalah kasih saya ke bawah, ya. Jadi seperti saya ngasih uang dan segala macam itu just object, ya. Seperti nafsu itu eros. Kalau storge itu kan lebih hubungan saya dan saudara saya. Otomatis saya mengasihi dia karena ada hubungan darah. Lalu kalau philia itu adalah persahabatan, komitmen bersama, ya. Sehingga kita betul-betul komit untuk menjadi satu kelompok atau satu kumpulan yang tidak saling mengkhianati. Kalau agape itu seperti Tuhan mencintai saya. Jadi dari atas manusia ke diri manusia di bawah. Jadi kalau eros manusia di atas, uangnya di bawah. Nah tapi kalau kita mencintai uang, eros itu seperti Tuhan mencintai kita, artinya bagaimana dia membentuk kita, memakai kita untuk alatnya. Ya oke saja uang dipakai untuk alat kan ya. Tapi bukan Tuhan menaklukkan diri pada kita. Tuhan gak pernah jadi budak kita. Ya, Tuhan menjadikan kita hambanya, maka uang tidak boleh menjadi Tuhan kita. Uang itu harus jadi apa? Hamba. Nah, itu pengertiannya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan lari ke sana. Ya, tetapi kita lagi mau berbicara tentang bagaimana cinta sejati di dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Maka yang pertama dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Saudara tahu meterai kalau ditaruh pada surat atau apapun itu adalah asas legalitas. Maka kalau meterai itu ditaruh, dia menjadi legal, sah begitu. Ya. Dia punya kekuatan. Tanpa meterai itu surat tadi gak punya kekuatan. Jadi bukan saja legalitasnya ada, kekuatannya ada. Ya, sehingga dia menjadi sah secara hukum itu istilahnya. Tapi dia punya kekuatan bahwa ini betul seperti apa yang dikatakan di situ. Surat warisan itu betul sah kalau ada meterainya. Kalau nggak ada, ya nggak sah. Gitu ya. Kalau cuma waktu lampau tentu meterai itu adalah stempel raja begitu, tanda simbol kerajaan gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan itu menjadi sangat penting. Apakah legalitas kekuatan cinta itu ada di dalam hidup kita? Nah, cinta sejati itu ada legalitas kekuatannya itu. Seperti kita melihat meterai begitu jelasnya pada sebuah surat kuasa, begitulah jelasnya kita melihat cinta pada dua orang anak manusia. Ya. Apakah nanti itu cinta persahabatan ataukah cinta suami istri? Tetapi itu akan tampak. Sehingga kita nggak bisa mengatakan saya cinta dia, tapi orang nggak bisa lihat. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu cinta pada pasanganmu? Ya. Tetapi kemudian kamu hidupnya maunya jalan sendiri-sendiri. Bagaimana kamu bisa bilang cinta pada pasanganmu, tapi kalau berdua gelisah? Lucu kan ya? Nah, oleh karena itu aja legalitas ini jadi penting.
Cinta itu bukan sekedar, oh kalau dia suka kasih bunga, oh dia suka ngomong I love you. Bukan. Itu romantic love namanya. Itu kulitnya cinta. Tapi hakikat cinta itu adalah bagaimana memahami dan menerima pasangannya dengan segala keberadaan. Itu true love. Ya. Jadi tidak ada satu kondisi, jadi unconditional dibilangnya. Tidak ada satu kondisi saya cinta dia karena dia cantik, lalu waktu dia udah gak cantik lagi saya gak cinta dia. Nggak ada itu. Ya. Maka legalitas kekuatan cinta tadi yang digambarkan seperti materai itu ada, sehingga dia memberi nilai dan gambaran cinta yang sejati itu. Lalu digambarkan karena cinta kuat seperti maut. Gambaran-gambaran ini memang sangat luar biasa. Kalau dikatakan cinta kuat seperti maut, artinya kalau maut itu datang, siapa yang bisa menolaknya? Nggak ada yang bisa. Kira kita mati ya mati aja kan begitu ya. Orang sehat pun bisa mati. Jadi nggak ada waktu itu datang lalu bilang oh saya sehat. Orang sehat walafiat mati. Ya. Tapi ada orang sakit nggak mati-mati. Karena itu bukan soal dia mau mati apa tidak mau mati. Itu soal maut mau datang apa tidak. Mati itu bukan pilihan kita. Ada orang sengaja lompat dari gedung tinggi, selamat juga. Udah bakar diri bisa-bisa, ketolong juga. Ya. Sampai kemudian dia hidup dalam cacat, padahal itu usaha bunuh diri dan itu bisa menyakitkan setengah mati. Tapi ada orang nggak mau mati, mau plan ini itu, mati. Nggak ada yang bisa menolak maut. Maut itu sangat powerful, ya. Jadi begitulah gambaran cinta itu. Unconditional love tadi itu artinya kamu tidak akan pernah bisa menolak kekuatan cinta itu. Kamu tidak bisa mengundang dia datang. Jadi cinta itu bukan seperti sebuah keinginan. Saya ingin mengunjungi dia. Itu tidak sama dengan cinta. Keinginan itu bisa muncul mengunjungi itu karena ada kebutuhan kita. Entah apapun kebutuhan itu. Oh mau ketemu dia, mau ada teman ngomong, kan 1001 motivasinya. Kenapa orang mau ketemu? Tapi itu belum tentu cinta. Maka cinta itu kan diuji ketika janji, misalnya kita ketemu ya hari malam minggu bla 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 gitu. Atau ada dia urusan lain. Yang diabaikan bukan urusan lainnya. Janjinya yang dia bilang pada kekasihnya ini, dia batalin, dia pergi ke tempat yang lain. Yang notabene tidak lebih penting, yang sebetulnya bisa ditunda. Artinya cinta dia itu lebih mengarah ke pertemuan itu daripada kepada pacarnya itu. Sehingga apa yang mau disebut tadi itu adalah tidak ada alasan apapun untuk kamu mengabaikan itu, kecuali itu merupakan keputusan bersama. Ya, dia yang mendorong kita untuk melakukan itu. Tapi kalau kita meminta lalu akhirnya juga ya terserah dah, lalu kita pergi, itu pun tidak penuh. Sebetulnya terserahnya dia bukan karena bisa menerima keputusan itu, tapi lebih kepada supaya nggak ribut ya udah. Nah, jadi unconditional love tadi itu, cinta yang tidak mengenal kondisi tadi itu, itulah yang disebut cinta sejati itu. Dia bukan sekedar sebuah keinginan, dia ada komitmen di sana. Ya. Nah, cinta sejati itu membuat seseorang itu menjadi sangat bernilai di dalam tindakan-tindakan dirinya, dan cinta sejati itu akan menumbuh kembangkan kondisi relasi daripada dua orang. Makanya nanti cinta sejati itu bisa membuat dua itu menjadi satu. Maka mereka tidak lagi disebut dua, kan begitu? Karena sudah menjadi satu. Gimana bisa jadi satu? Ya cinta sejati. Kita boleh satu rumah dengan suami kita, satu tempat tidur dengan suami kita. Tapi kan belum tentu kita satu hati. Belum tentu kita satu pikiran, satu arah, satu tujuan kan. Jangan-jangan bertolak belakang. Kamarnya saja yang satu, rumahnya aja yang satu, mejanya aja yang satu kalau mau makan. Tapi sebetulnya arah hidupnya beda-beda, targetnya beda-beda, maunya beda-beda. Ya. Nah maka menyatu itu dalam gambaran kita adalah satu keutuhan di dalam relasi suami dan istri. Jadi dia kuat seperti itu. Kegairahannya tinggi seperti dunia orang mati. Begitu bergairahnya. Istilahnya dunia orang mati itu adalah sebuah kegairahan yang tadi sama seperti di atas, tidak bisa kamu bendung. Ya. Sehingga dia menjadi sebuah kegairahan yang membawa kita kepada pengenalan yang serius akan Tuhan itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Dia.
Bergairah seperti kematian menjemput tadi ya. Bergairah seperti kematian dalam hidup keseharian kita. Nah, oleh karena itulah kita mesti hati-hati. Dan nyalanya seperti nyala api. Jadi gairahnya, kekuatannya begitu ya. Dia kuat seperti maut, bergairah seperti dunia orang mati. Ya. Menyala seperti nyala api Tuhan dulu. Ya. Maka nyalanya itu, berkobar-kobarnya itu nyala api Tuhan yang tidak bisa kamu cegah, yang tidak bisa kamu bendung, kan begitu. Nah, oleh karena itu apa yang ada di sana menjadi suatu kekuatan yang super, yang ekstra terhadap kehidupan manusia itu. Oleh karena itu dikatakan air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Tidak ada apapun bisa memadamkan cinta. Karena cinta itu terlalu kuat seperti maut tadi, terlalu bergairah seperti dunia orang mati tadi. Ya. Menyala-nyala seperti nyala api Tuhan tadi. Ya. Legal, powerful karena bermeterai tadi. Lalu mau apa kamu mengganggu cinta? Makanya cinta itu selalu melahirkan kepercayaan tinggi. Ya. Nah, itu yang kita mesti pahami. Ya, jadi inilah sebetulnya pengertian cinta, di mana air pun tidak bisa memadamkan. Sungai-sungai gede nggak bisa menghanyutkan. Jadi sungai seberapa besar gelombangnya, sungai seberapa besar airnya, tidak pernah bisa untuk menghanyutkan ya cinta itu, karena cinta itu tadi powerful tadi. Jadi nggak ada air yang cukup deras bisa menghanyutkan. Padahal rumah sendiri aja pun bisa hancur kalau banjir, karena air bah semua juga rubuh. Cinta yang nggak rubuh. Ya, satu-satunya yang bertahan di air bah ya cinta. Semua bisa hancur. Itu gambaran yang sangat luar biasa untuk menggambarkan itu. Tapi buktinya Pak, kamu saling cinta tapi langsung anggur. Ya, memang kalian sebetulnya nggak saling cinta, cuma bilangnya cinta, ngakunya cinta. It's not love. Kalau cinta nggak akan begitu. Terjadi itu justru menunjukkan ketidakcintaan itu. Karena kita membayangkan cinta itu cuma tadi itu kan, keinginan mau sama dia, lalu coba mau sama-sama terus berusaha. Ya dia nyakitin saya enggak. Padahal proses sakit menyakitin terus menerus itu sudah bukan proses cinta itu. Karena cinta itu adalah memprofek, cinta itu adalah membuat menyatu tadi itu, membuat nyaman kan gitu. Nah, oleh karena itu ketika orang juga berpikir bahwa dia punya uang, dia punya harta yang banyak, lalu dikatakan dia mau membeli cinta, maka pasti dia akan dihina. Cuma kita mulai membayangkan pepatah sekarang, cinta adalah permata. Kalau ada cinta pada istri, katanya belikan dia permata. Maka orang-orang menikah, para selebriti sekarang, pertanyaannya mas kawinnya apa? Oh dikasih Ferrari lu, oh dikasih rumah lu di sini nih. Wah itu menjadi satu berita itu sekarang. Karena cinta itu akhirnya apa? Ada harganya. Kalau ada harganya gimana? Ya bisa transaksi. Jadi gak heran kemarin dia jatuh cinta di rumah ya 10M. Sekarang ada yang kasih 15M, pindah suaminya. Nanti kasih 25M, pindah lagi suaminya. Tergantung ya bayar berapa lebih tinggi. Itu tender namanya. Itu bukan cinta. Maka cinta itu tak bisa ditransaksikan. Ya, seorang yang hidupnya sangat sederhana, tinggal di rumah 200 juta, digodain sama orang mau dibeliin rumah 20M pun dia nggak mau. Itu love. Itu cinta gitu. Ya. Sehingga dia nggak akan kemudian melihat itu. Nah, jadi ini yang kita mesti pikirkan. Cinta itu tidak boleh menjadi transaksional. Kamu kasih apa, saya dapat apa. Ya. Nah itu cinta. Nah oleh karena itulah gambaran cinta ini kita mesti memahami betul bagaimana dia bertumbuh berkembang di dalam kehidupan kita. Cinta itu selalu digambarkan dalam 3 sudut angle begitu ya. Angle pertamanya itu adalah passion. Selalu dia dimulai dengan rasa suka. Saya seneng lihat dia. Sama kalau anak-anak muda pacarannya itu begitu. Entah apapun reasonnya bisa banyak. Oh dia maco, dia cantik, suaranya bagus, ya, musiknya jago, macam-macam dah. Ya orangnya tinggi, badannya atlet, ya ada juga yang suka oh dia pendek, jadi saya juga pendek cocok gitu kan. Ya macam-macam lah kita. Ya kita itu selalu punya reason ketika melihat seseorang.
Kita selalu punya alasan kenapa kita mempunyai ketertarikan. Tapi itu bukan cinta. Ya, itu adalah kegairahan normal yang semua juga orang punya. Ya, anjing jantan dan anjing betina juga ada passionnya, ada gairahnya. Tapi mereka melakukannya lalu selesai, namanya juga anjing. Ya, maka kalau kita ketemu hubungan lalu selesai, artinya kita anjing gitu ya. Nggak tahu kalian anjing atau bukan. Ya, kalau nggak anjing nggak begitu loh. Ya. Ketemunya itu cuma pas perlu aja, pas ada passionnya. Janganlah berlaku seperti binatang ya. Maka cinta not just a passion. Ya, cinta itu bukan hanya sekedar gairah. Tapi cinta itu ada prinsip yang kedua, yaitu intimacy, kedekatan. Binatang tak punya itu. Mereka hanya punya birahi, melakukan hubungan. Mana ada sesudah anjing melahirkan atau nanti di luar sana binatang apapun, babi, gerada, geruduk lalu beranak gitu. Emang datang suaminya, mama anak kita ada berapa sekarang? Mana tahu suaminya itu yang mana? Ini babi yang betina ini kenapa? Karena jantan. Jantan yang mana? Gak tahu, jangan tanya kan begitu ya. Kita kan gak repot-repot amat mengukur golongan darahnya kan. Jadi babi yang harus bertanggung jawab terhadap dia. Yang ini nih babi. Nih darahnya golongan darah gak bisa dibohongin. Kan aneh setengah mati, itu manusia yang begitu. Ya. Binatang gak perlu tata krama itu. Binatang gak perlu ada satu kewajiban moral di mana dia harus dekat-dekat dengan babi betina yang dihamilinya. Dan mereka tidak pernah mendaftar ke gereja supaya ikut pranikah. Babi tidak pernah pergi ke KUA supaya diberkati. Tidak akan mereka pergi ke catatan sipil. Nggak tahu siapa sama siapa, karena cuma birahi tadi. Kalau manusia nggak bisa, dia ada intimasi, ada kedekatan. Kedekatan yang membuat dari satu benturan kepada benturan menciptakan sebuah pemahaman. Sehingga relasi karena kedekatan itu, kedekatan yang luar biasa membuat keduanya mampu menangani atau mengatasi masalah. Berarti kan, kedekatan yang sangat dekat membuat kita mampu menangani atau mengatasi masalah. Ya. Ini yang paling penting sebetulnya dalam hidup kita. Tanpa kedekatan kita nggak akan bisa. Makanya keributan itu selalu menjengkelkan, menggelisahkan. Ya udahlah capek gitu ya. Karena kedekatan tadi tidak terlalu kuat. Awas ya, saya tidak bicara kedekatan formal. Ini kedekatan cinta. Kalau kedekatan formal tadi yang saya bilang, pergi pagi suami, pulang sore, rajin itu tiap hari kok jalan-jalan misalnya. Nah, tapi intimasinya itu nggak ada. Kita satu kantor, tiap hari juga ketemu, belum tentu akrab kan. Kadang-kadang samping kita juga tiap hari ketemu, tapi kita nggak terlalu percaya sama dia. Karena nggak ada intimasi, nggak ada kedekatan. Apalagi kalau itu pasangan. Maka sulit membayangkan itu. Di gereja semua banyak orang di gereja. Nyanyi semua sama-sama bertuhan kalau bilang cinta Tuhan. Tapi apakah semua bisa kompak? Enggak. Ya. Kita bisa ngomong di depan, halo apa kabar, aduh seneng lihat kamu, belakang dibantai. Ya. Urusan kecil digede-gedein. Saya nggak terima begini, nggak terima begitu. Emang sebesar apa sih yang nggak kamu terima itu? Kecil urusannya. Kenapa? Nggak ada intimasi tadi. Itu sebab kalau Tuhan bilang, janganlah kamu, apa kita bilang kan, sehati, sejiwa, sepikir gitu kan. Itu ngomong kosong besar lah itu, gereja mana bisa begitu. Memalukan itu. Nah sebetulnya artinya lagi gereja itu belum jadi Kristen. Gereja itu cuma beragama Kristen, berkegiatan Kristen. Nah saya pikir kita perlu hati-hati ya. Sehingga intimasi itu harus kita ukur, kita dengan Tuhan itu kayak apa sih di hadapan Dia. Sejujur-jujurnya kan gitu. Kamu masih merasa dekat nggak dengan pasangan? Nah karena itu jangan desain satu kebiasaan rutin yang membunuh kita. Itu ketidakbersamaan kita. Itu bisa jadi problem serius. Ya. Hidup ini banyak aspek, hidup ini banyak sudut yang harus kita isi. Ya. Nah ini yang penting menjadi satu kehati-hatian di dalam hidup kita. Nah kemudian cinta tadi itu adalah satu passion atau gairah, lalu ada satu komit, apa intimasi atau kedekatan.
Dan dia mempunyai angle yang ketiga, yaitu apa? Komitmen. Jadi dia punya komitmen. Komitmen itu adalah apa? Sikap hati untuk tetap setia. Saya bilang cinta sama kamu, saya komit untuk itu. Nggak ada lagi yang lain. Ya, kamu satu-satunya, ya komit untuk satu-satunya. Aku akan mengurus kamu, komit bahwa kamu akan mengurusnya dalam suka, dalam duka. Kan kalau janji nikah kan begitu. Ya, aku menerima engkau sebagai istriku dalam suka, duka, sakit atau sehat gitu ya. Kecuali nggak ada uang. Nah, itu memang susah juga janjinya. Sehat sakit bisa terima selama uangnya ada. Kalau nggak ada uang lain lagi judulnya. Itu bukan komitmen namanya. Ya, itu komat kamit namanya. Nah, karena itu komitmen itu menjadi power of love tadi. Nah, komitmen ini harus kita matangkan. Komitmen ini harus kita maintain. Komitmen ini harus kita bentuk dalam hidup kita. Maka belajarlah dikatakan bertanggung jawab atau setia dalam perkara kecil. Cinta sejati itu tidak berupa langsung besar. Ini sebagai proses. Karena itu day by day hidup kita ya, tiap hari itu kita mesti desain betul di dalam relationship kita itu. Sehingga dia naik dikit, naik dikit, naik dikit, naik dikit terus gitu. Ya. Nah, ini yang mesti kita pikirkan tentang gairah cinta itu. Nah, barulah kita bisa tiba pada titik nanti cinta sejati itu. Tapi ingat, cinta sejati adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti sampai maut menjemput kita. Jadi kalau kita udah tua Pak, udah nggak lagi gini, nggak mikir, nggak, loh, itu lain lagi tuh. Cinta sejati itu membuat kita sulit terpisah. Nah, cinta sejati itu menciptakan kebergantungan yang luar biasa, seperti orang kecanduan dalam tanda petik. Ya. Jadi dia memikirkan betul kerinduannya. Nah, cuma kadang-kadang kita seringkali menyadari cinta itu terlambat ya. Ntar waktu udah pasangan kita meninggal baru aduh nangis gitu kan. Kenapa nangis? Sedih. Waktu dia hidup sedih juga. Loh, ini gimana? Waktu dia hidup sedih, udah mati sedih. Ya waktu hidup sedih Pak, ribut dulu. Udah mati kenapa sedih? Pembelanya nggak ada lagi. Loh, kacau loh gitu Pak. Ya. Jangan juga kemarin sedih. Loh, waktu hidup kamu, pasanganmu kamu sedih. Sekarang udah mati kamu senang. Iya Pak, sedih dulu dia kurang ajar jahat. Loh, kenapa sekarang senang? Warisannya kan buat saya semua. Bisa ngerti ya? Itu not true love, itu bukan cinta sejati. Cinta sejati itu nggak begitu. Maka ya diperlukan kedewasaan kita, kematangan kita memaintain. Sehingga cinta sejati itu sebetulnya memberi energi, memberi ketahanan, bukan kemanjaan. Ya. Sehingga orang punya daya tahan karena cinta. Ada motivasi yang dia mau lakukan. Ya. Seorang ibu yang sungguh-sungguh punya jiwa keibuan, patah tulang pun dia kerja untuk anaknya, dia lakonin. Ya. Maka sulit bagi saya membayangkan seorang ibu perempuan disebut ibu, tapi nggak ngurusin rumah tangga. Itu aneh bin ajaib. Tah makhluk dari mana ini kan gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Kalau mau menjadi ibu, mulailah dari hal yang kecil di rumah. Kalau mau menjadi ibu, uruslah hari-hari. Maka selalu kalau Amsal 31 bilang, kau boleh punya 1000 pembantu, tapi kalau kau tidak tahu isi rumahmu, kau bukan istri, kau bukan ibu. Berarti kan, kau boleh punya 1000 pembantu, tapi kalau kau tidak tahu isi rumahmu, kau bukan istri dan kau bukan ibu. Saya suka Amsal 31. Wah, keren gambarannya. Karena tren kita sekarang banyak orang lupa di situ. Dan anggap itu biasa begitu. Masa saya mesti ngerti semua? Loh, itu rumah apa bukan nih? Kalau isi rumah yang bersifat sangat kebendaan itu saja kamu nggak tahu, gimana hati anak, hati suami, mana kamu tahu lah gitu. Kebendaan saja yang kelihatan mata telanjang begitu kamu nggak tahu ya. Apalagi hati yang nggak kelihatan. Kalau kita tidak mempunyai kecintaan, rasa tanggung jawab terhadap tempat di mana kita tinggal, apalagi isinya.
Itu kan merembet kemana-mana. Nah, sikap yang seringkali tidak disadari, saya nggak begitu. Lalu kita melawan, melawan apa? Hati kita sendiri. Sebetulnya hati kita sih gelisah. Iya, jangan. Udah. Sebetulnya kita juga nggak benar. Ada perasaan itu tapi kita lawan. Nah, ini memang sulitnya hidup orang-orang masa kini itu, hidup orang-orang yang menjadi Kristen itu mengalami satu kesulitan yang mengerikan sekali. Sehingga mereka hidup itu sebetulnya tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup mereka itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini kesalahan fatal. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, ya kita mulai memikirkan bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita ya. Ya kita mulai memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan dalam hari-hari kita ya, supaya hidup kita itu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ini penting untuk kita pikirkan. Ini penting untuk kita renungkan. Sehingga dengan demikian hari-hari kita itu menjadi hari-hari yang berguna, hari-hari yang bermakna. Nah, maka cinta sejati itu akan memberikan kita energi penghiburan di kala duka. Cinta sejati itu akan memberikan kita kekuatan di kala lemah. Itu cinta sejati. Ya, kadang-kadang ya, kalau kita lihat foto orang yang kita cintai, kita bisa nangis ya. Tapi kalau kita lihat fotonya lalu kita memaki-maki, atau kira-kira problemnya kemarin itu apa itu begitu kan? Gak ada rasa sama sekali. Gila kan kalian 40 tahun berkeluarga, itu udah mati rasa. Gak ada nilainya 40 adalah perjalanan waktu yang menyakitkan. Bodoh sekali hidup kita. Karena puncak ataupun pusat kebahagiaan hidup itu cuma satu, punya cinta sejati. Dia boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tanpa cinta sejati gak ada harganya. Ya. Hidup kita itu nanti cuma angka loh, jangan sampai di situ. Kita harus punya keberanian, kita harus punya kesungguhan untuk melakoni kehidupan kita itu. Ya. Jadi ini yang mesti kita pikirkan. Nah, ini yang mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi saya pikir ini menjadi pergumulan tersendiri dalam hidup keberimanan kita. Camkanlah, pikirkanlah, lakonilah. Sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita itu hidup yang menyenangkan Tuhan. Wah, itu luar biasa ya. Tapi alangkah menyedihkannya kalau hidup kita itu hanya hidup yang mendukakan Tuhan. Wah, gawat itu, kan begitu. Nah, bagaimana supaya hidup kita itu bisa menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan? Nah, itulah pergumulan kita dari hari ke hari. Itulah yang harus kita jalani dan itulah harus kita menangkan. Ya, sehingga kompetisi kehidupan itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, alangkah indahnya kalau memang betul hidup kita itu ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita itu memang senantiasa sesuai dengan kehendaknya. Seperti apa yang Dia mau dari kita. Indah banget ya. Mestinya begitu. Tapi begitu enggak? Itu pertanyaan lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan ini, cinta sejati itu akan memberikan kita kekuatan yang ekstra itu. Biar kita maintain sungguh-sungguh. Ingat ya, tidak penting berapa banyak harta, tapi penting kamu punya cinta itu apa enggak. Tidak penting berapa panjang umurmu, tapi berapa kau menghabiskan hari-harimu dengan cinta itu. Maka puaslah hidup. Banyak orang saking ribetnya cari uang, cinta itu bagi dia cuma transaksi. Alah, orang gampang Pak, saya ajak makan juga langsung baik. Ya itu kan, kamu ajak makan baik, nggak bisa ngajak makannya hilang gitu kan. Jadi kalau orang bilang Medan, bilang apa? Ada uang abang sayang gitu kan. Gak ada uang abangku tendang. Ngapain abang di sini? Dek, ini kan nabrak.
Ada uang nggak? Enggak. Pergilah bang, ngapain? Abang itu cuma abang kalau ada uang, nggak ada uang ya bukan abang. Nah oleh karena itu di dalam bagian seperti itu yang kita mau. Tetapi sayang kita sendiri memang seringkali kelewatan. Kita jadikan cinta itu transaksi. Kita marah sama suami kita misalnya, kamu kelewatan, kamu nggak cinta saya, buktinya kamu nggak pernah beli permata. Waduh, berkelahi dari rumah. Ya, suami kadang-kadang memang pelit, langsung saya bilang, gue beli besok lu 5 permata. Tapi awas yang satu untuk yang lainnya. Waduh, makin lagi gitu. Repot juga ya, ternyata ada juga yang dapat permata lain. Kalau transaksi memang begitu. Ya. Tetapi yang namanya cinta sejati tidak akan menjadi pelit. Cinta sejati tidak akan membuat seorang merasa seperti gini, merasa seperti ini. Hubungan suami istri itu kalau kamu merasa seperti hubungan atasan sama bawahan kayak di kantor, kamu akan merasa kesel. Tapi kalau kamu trust, understanding kondisi pasanganmu sepenuhnya, baru kamu bisa ngerti cinta sejati. Iya deh, kamu mau begini. Kadang-kadang kita lagi ngomong sama pasangan kita pun, kita lagi ngomong seperti dua orang yang berbeda, yang bukan suami istri. Sehingga kita lagi berdiskusi sesuatu apa yang aku suka, kamu suka, di dalam konteks relasi yang rawan. Kalau misalnya bilang, tolonglah kamu kalau ini jangan gini, itu dalam konteks hari-hari perilaku itu tepat. Ya. Tapi kalau di dalam konteks relationship itu diperdebatkan, itu jadi masalah. Makanya hubungan itu ya memerlukan satu kesadaran sekaligus kesabaran. Sadarlah hubungan ini apa dan mestinya gimana. Sabarlah menjalaninya. Karena namanya juga manusia, mana ada sih udah proklak langsung jadi, ya kan? Apalagi yang namanya cinta sejati selalu perlu waktu. Anak-anak kita kalau masih muda-muda pasti telepon, aduh Syanu gini, aduh Syanu, ribut dulu ya. Paling 3-6 bulan pertama awet, belum ada berita kan? Bulan ke-7 sudah ada kabar burung. Bulan ke-8 burungnya datang beneran. Bulan ke-9 burung udah geger-gegeran. Kita paksa lagi nanti mulai ngomong, satu di kandang mana, satu di kandang mana. Itulah itu. Jadi proses by time itu sangat panjang. Ya, oke, saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita berdiskusi tentang cinta sejati. Silakan, ada yang mau tanya? Mana? Siapa yang mau nanya? Kok dia semua? Pak, kalau tentang cinta ya kita udah khutbah. Dari dulu aja kagak terlalu dipikirin, apalagi sekarang gitu ya. Jangan begitu dong. Maintain your love kan. Ya, silakan. Ya bisa juga dia komit, dia punya simpan. Enggak dong, kalau punya simpanan namanya sudah nggak komit lagi. Kalau pasangan kan cuma satu, lalu dia punya dua, namanya dia tidak komitmen terhadap apa yang dia putuskan. Ada simpanan yang bersifat ini. Enggak perlu cerita orang yang sedang panjang mana sih? Ayo, mau tanya apa lagi? Ada lagi? Contoh Apa? hidup yang menyenangkan. Maksudnya? Contoh Ya sebetulnya menyenangkan itu kan sangat simpel karena kita sudah ngatur. Pertama sebetulnya itu mudah sekali sih diukur ya. Hari-hari kita kayak apa sih?
Apakah kita bisa dipercaya orang lain? Apakah kita bisa dihargai orang lain? Apakah kehadiran kita membuat orang lain senang? Atau sebaliknya? Simpelnya setengah mati kok. Ya. Kalau Tuhan dekat kita senang nggak? Halo? Lalu orang lain waktu dekat kita, orang lain itu senang apa enggak? Belum tentu. Kan begitu kan? Simpel aja sebetulnya ya. Artinya kenapa dia nggak senang? Karena kita suka ini, karena kita begitu. Kita juga tahu lah apa yang kita lakukan itu baik kan. Cuma nanti kita cari pembenaran. Ya saya begitu karena gini, saya begitu karena gini. Loh, apa sih sulitnya? Jangan pembenarannya dicari, tapi yang nggak baiknya kita rubah. Ya kan? Kenapa nggak begitu sih gitu? Ya. Jadi jelas ya? Ada lagi ya? Kalau misalnya di dalam rumah tangga Pak ya, awalnya memang baik Pak, hubungan suami istri itu. Tapi kalau lama-lama akhirnya suami sering menyakiti, lama-lama main selingkuh dan akhirnya tapi istri masih memaafkan, masih mau menerima karena cintanya sama anaknya. Tapi dia sudah tidak ada cinta lagi kepada suaminya, hanya tapi tetap satu rumah gitu Pak. Apakah itu juga istri dibilang adalah cinta sejati, dia tetap menerima kekurangan suaminya walaupun dia masih tersakiti, dia tidak bisa lagi mencintai suaminya, hanya dia bertahan karena anak. Itu gimana Pak? Itu kamu ngomong sudah tabrakan semua. Tabrakan deh Pak. Antara cinta sejati sama yang gimana? Ya enggak lah, jangankan cinta sejati, cinta pun sudah enggak sebetulnya. Ketika benci itu bertumbuh subur dengan oleh alasan apapun, cinta sudah enggak ada. Sehingga sebetulnya itu motif kondisi. Demi anak-anak, ya udahlah. Kalau nggak terhancur rumah tangga ini, mata pecah dari rumah suami, anak-anak nggak ini, anak-anak tersakiti. Jadi sebetulnya pertahanannya demi anak. Ke suami itu hakikatnya udah benci, bukan cinta. Jadi saya bilang tadi, cinta itu bukan karena kita satu rumah. Cinta itu bukan karena kita nggak cerai, bukan. Cinta itu to be one, menjadi satu. Nah, ini kan udah langsung split dua kan? Udah ada urusan suaminya deh, pokoknya saya ngurusin anak-anak dulu lah kan. Jadi seringkali kita membungkusnya saya sabar lah, saya nggak apa-apa lah, saya tahan. Tapi sebetulnya sih tidak. Kalau saya bilang mungkin kalimat saya menyakitkan. Kalau you sabar ya, you kuat, pasti you bisa menangkan suami. Tapi kamu sebetulnya bukan sabar demi anak. Ada tujuan yang berbeda. Kamu sendiri juga pasti takut nggak bisa mandiri kan? Kalau bisa mandiri pasti cenderung apa? Cerai. Jadi ada ketidakberdayaan saja membuat sama-sama. Nah, cuman kan kalau kita bilang gitu biasanya kan kalau orang-orang lagi punya masalah terus ribut kan. Saya nggak begitu kan? Padahal memang itu sih. Jadi kalau kita bicara realita hidup ini kita nggak bisa bohong. Perlunya disitulah kehati-hatian. Ada lagi? Kalau cinta sejati tadi dengerin Bapak banyak hal ya. Kalau saya cinta sejati, apakah ini cinta sejati? Kan dalam rumah tangga kan banyak masalah-masalah. Cuma sadar kalau di dalam rumah tangga Kristen Tuhan kan berfirman yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kan ada siapapun. Nah itu firman Tuhan itu yang kita pakai, apakah itu boleh dinamakan cinta sejati atau bagaimana? Seringkali firman itu jadi mantra, bukan mau ditaati, tapi cuma dipenuhi tuntutan yang terpaksa. Dipenuhi ini juga bahaya ya. Orang Kristen itu mereka ngajarin loh Pak, padahal problemnya berat. Wah cintanya hebat benar. Enggak. Pertama dia takut di dalam lingkungan hidup agamanya, karena itu nggak boleh. Kedua, kesukuan juga bisa buat orang gak cerai ya kan. Budaya suku kita kalau gini-gini, wah risikonya berat. Sehingga takut terhadap hukuman lingkungan. It's not love. Jadi love itu tidak keterpaksaan. Makanya ya, nggak perlu Kristen pun misalnya Muslim. Kan boleh kali 2 kali kan, kawin 3 kali kan. Tapi tetap suaminya nggak mau.
istrinya udah meninggal jadi nggak kawin, baru-baru waktu istrinya hidup. Udah meninggal nggak? Karena mereka sangat cinta. Jadi mestinya ekspresi cinta sejati itu adalah kesadaran bersama mentaati ketetapan Allah tadi. Tapi bukan tidak cerai karena Allah bilang tidak cerai saja. Padahal sebetulnya sudah tidak ada cinta itu lagi. Nah jadi banyak sekali orang nggak berpisah satu rumah, tapi tidak pecah dua. Ya, tadi ada faktor anak, faktor budaya, faktor agama, faktor keluarga, gitu kan. Tapi sebetulnya dia rasa terhukum di dalam kebersamaannya. Sehingga firman itu pun sebetulnya kewajiban saja. Kewajibannya kalau dilanggar ada konsekuensi nggak baik. Ya, jadi yang dia takut adalah jangan cerai. Padahal ada ayat lain loh. Bukan saja kita bilang nggak cerai kan. Hendaklah kalian menjadi satu. Suami istri itu sudah tidak bisa terpisah. Ada loh itu. Kenapa itu dilupakan? Nanti ya. Mestinya kan nggak boleh dong. Tapi lagi-lagi itulah kita. Anggap ya. Sehingga apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan itu seringkali memang berbungkus rohani, tetapi sebetulnya tidak ada kesadaran yang baik. Karena firman Tuhan itu satu diikuti, yang lain nggak boleh diabaikan. Makanya sampai Yesus bilang gini, kalau kau mau berdoa, ada dendammu sama orang kan gitu ya, suruh selesaikan dulu baru berdoa. Tapi semua orang juga berdoa, tak urusan itu. Kadang-kadang berdoa juga buat suami yang sudah keselin ini, Tuhan tolonglah suami itu patahkan kakinya biar gak jalan-jalan lagi. Ada sama. Doa sih doa cuma mau minta patahkan kakinya supaya gak melayap lagi. Kan sadis juga misalnya. Tapi banyak orang kan berkeluh kesah kan. Dia tetap berdoa asal pokok doanya bukan suaminya ada juga. Loh, kok kamu gak sebut suami? Ah udahlah urusan dia sama Tuhan aja. Saya doain anak-anak saja kan gitu, bisa kan? Karena memang ternyata ada problem di dalam rumah. Ya, jadi satu bagian itu harus dilakukan semua dan ketidakterpisahan karena mentaati perintah Tuhan. Saya nggak bisa, itu bukan cinta sejati. Karena mentaati perintah Tuhan tidak bisa satu bagian. Semua bagian kita nggak bisa pilih-pilih kan? Semua bagian harus kita taati. Toh kata Alkitab itu ikut aku sangkal diri pikul salib. Kalau kita bisa menyangkal diri, kemungkinan besar memenangkan suami itu gampang. Ya, memenangkan suami itu kan susah. Laki-laki itu memang mau menang sendiri, ya kasih aja dia menang. Emang kenapa sih? Toh pada akhirnya kamu yang menang. Loh, ngerti kan maksudnya? Kasih aja dia menang, pada akhirnya kita menang. Karena kita ini nggak kemana-mana. Karena kita ini kali kita kan tenang juga jadinya. Cuma kita seringkali bersikap bereaksi, ya ribut lah. Padahal habitnya perempuan itu Tuhan ciptakan ya. Perempuan itu ada dalam kelembutan hati ibu istilahnya. Nah seringkali perempuan sudah nggak perempuan. Itu yang bikin masalah. Karena emansipasi gitu kan. Perempuan main judo, angkat besi, banting suami kan gitu. Jadi memang ada perubahan-perubahan radikal. Kita nonton film, suami yang dikasih hati misalnya. Padahal sebetulnya laki-laki itu rapuh. Saya selalu bilang, kalau suami itu jatuh sama perempuan lain. Iya kan? Sekarang pertanyaannya gampang. Sama siapa? Sama itu atau perempuan lain? Pertanyaan saya, kamu perempuan kan? Ya perempuan Pak. Kenapa dia pergi ke yang lain ada kamu? Karena yang lain maklum lah namanya selingkuhan kan. Dia datang, aduh papa capek ya bikin kopi kan. Nah kita kan kagak, lu bikin sendiri tuh. Lama-lama dia betah ke sebelah. Dijawab pulanya, minumlah kopi itu, gitu. Apa kita bilang? Gak mau. Padahal kita nggak minum kopi. Itu yang kita bilang tadi. Kalau yang itu kita diskusikan, sebetulnya kita mendiskusikan angka 9. Tapi lupa sebelum 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 lah. Kita diskusikan yang 9. Tentu tidak akan begitu kalau relationship kita itu sudah mulai mencari lebih inilah. Kita kan hidup bukan setahun 2 tahun dengan suami. Toh minumlah kopimu itu dulu. Bulan pertama nikah nggak ada itu kan. Pasti bilang,
Ini kopi mau hati masih ya. Buru-buru aja ini. Buru-buru aja itu. Masih begini itu semua. Sesudah itu kita kehilangan itu terjadi. Jadi di ujung itu tadi waktu kita mau memperbaiki langsung mau berubah suasana, nggak bisa. Mesti dari bawahnya dibentuk. Ya. Jadi percayalah sama saya bilangnya. Saya ini laki-laki, ngerti betul laki-laki dan saya juga belajar. Secara umum laki-laki kayak apa? Saya kalau dibantai saya nggak suka. Biar saya salah. Biar saya salah. Tapi kalau dia diam saya tahu kan nggak tahu salah. Sehingga kadang-kadang reaksi itu muncul lebih karena apa sih kenapa mesti begitu sih gitu. Padahal kalau saya didiamkan bukan saya nggak ngerti saya salah. Jadi peluang untuk teduh itu dikompori setan pesta juga. Akhirnya kita juga nyesel. Aduh, tadi kenapa ibu? Habis kesel sih gitu. Ya. Itu sebabnya ngurus yang begitu itu sangat sederhana. Cuma yang nggak jadi sederhana adalah kita merasa harga diri kita apa? Terinjak-injak. Padahal nggak ada masalah harga diri terinjak-injak apa. Itulah makanya disebut istri itu seorang apa? Hah? Penolong. Tapi sekarang penodong apa? Bertembak. Jadi akibatnya kacau balau. Si suami nggak mau memimpin dengan baik, si istri juga nggak bisa memahami suaminya dengan baik. Kadang-kadang ya kita lihat suami kita sebagai suami, kalau nggak gini-gini. Tapi kan kadang jujur aja ya, kita nggak mau tahu suami kita tekanannya seperti apa yang dia jalan. Iya kan? Orang di luar sana tekanan itu kayak apa? Orang seperti saya ngurusin gereja, Mika, Pama, tiap bulan mesti mikirin ratusan juta sampai ke miliar untuk operation semua. Terus ngurusin jemaat, ngurusin siswa-siswa, guru-guru yang masa lebih berat daripada saya mimpin Astra. Lebih bagus saya mimpin Astra. Gampang itu. Lebih bagus saya jadi menteri. Sederhana itu. Nggak benar lu mau pecat beres, gua naikin gaji bagus, selesai kan? Ini kita mau naikin gaji pun bengak-bengek, uang bukan uang kita, uang itu emang profit kan? Tidak. Tahu mau bikin tapi susah. Oh cari tenaga yang bagus pak, itu tenaga yang bagus mahal. Minta pelayanan pasti ada yang mau. Harga pelayanan nggak bisa segitu. Sama kalau orang ide pak, makanya daripada lu pakai 3 orang pas-pasan begitu, mendingan 1 orang yang bagus lu hire. Oke lah sekarang saya gaji ini 3 juta, 9 juta. Yang bagus bisa dari 9 juta, nggak bisa. Mesti dari berapa juta? Limitasi saya ini, ya kalau mau dijual antara 50 ke 100 per bulan kecil. Tapi nggak mungkin saya ambil uang gereja gaji saya segitu, bubar. Nah, memang pada akhirnya saya juga nggak bisa paksakan semua orang kayak saya. Bisa nanggap ya? Saya dong, saya kecil aja nih, nggak bisa juga. Sehingga potensi saya yang begitu besar itu, yang saya dapat itu. Nah, jadi saya juga mesti ngerti dong orang lain kan gitu ya. Sama seperti ketika yang muda-muda ini yang ada sama saya misalnya, salah lagi. Saya juga bisa ngerti lah. Cuma saya kan ingetin karena umur saya itu lebih jauh dari mereka. Ya 2 kali lipat, berarti pengalaman saya lebih 2 kali lipat dong. Cuma kalau lihat begini, di umur saya pun orang ini nggak akan nyampe. Saya bisa ngitung. Perubahan kamu kalau kamu udah kerja berapa lama tipikal, musuh kamu yang paling berat apa saya bisa tahu. Itu common sekali, umum sekali. Ya. Nah, oleh karena itu kalau dia malas belajar, lambat belajar, ya lambat maju. Nanti ujung-ujungnya bentuknya di sini. Dia level 3 misalnya. Padahal kalau dia sungguh-sungguh bisa level 10. Apalagi suami istri. Kita itu rasa memilikinya udah tinggi kan. Sampai lupa lagi emosi, bodoh amat ya emosi, yang penting saya juga emosi, ya udah sama-sama menumpahkan. Karena rasa udah milik saya. Kalau waktu pacaran kan kita manis-manis terus ya. Om belum punya hak milik kan. Sekarang kan sertifikat udah keluar. Udah sertifikat hak milik. Nah memang itu yang bahayanya. Jadi pentingnya jalan karena kewajiban. Yang lain tadi di dia. Pak, dia belum nyambung. Kata Bapak diiakan aja supaya menangin dikawinkan. Iya kan, kalau Bapak tadi diiakan, lama-lama Bapak sadar kan, oh tadi aku salah nih. Sebetulnya gini, karena emosi
maunya bapak senang, nggak dilawan. Tapi kalau bagi orang yang nggak sadar gitu Pak, bagaimana Pak? Saya pun nggak akan sadar-sadar kalau mengiyakannya itu meledek. Ya. Suka-suka kalau itu terserah. Itu bukan mengiyakan. Mengiyakan adalah how to maintain your husband. Udah, oke Pak, nanti aja lah kita urusin. Udah, kamu udah makan belum kamu? Lakukan saja bagian. Apakah dia makan apa enggak? Number 2. Nah, seringkali kita mengiyakan itu terserah mana. Tapi sebetulnya perlawanan dengan cara yang apa? Dengan cara yang mengiyakan tapi ngelawan sih. Jadi kadang-kadang kita lupa, kalau lu adalah nggak usah, aku cuma bisa makan di luar. Jadinya jadi panjang. Ya, itu sebab istilah mengiyakan adalah tidak mempermasalahkan menjadi keributan, menjalankan bagian yang memang semestinya. Ingat ya, suami kita itu jatuh di tangan perempuan lain. Yang jadi malapetaka itu kalau suami kita jatuh di tangan laki-laki lain, nah itu memang problem lagi. Kita kan nggak bisa lagi menyaingin itu kan. Tetapi kalau tangan perempuan lain itu selalu saya bilang. Nah yang kedua, ketika kita melihat suami selalu lihat totally. Dia memang gini ya, kalau ngomong ini sadis, kalau gini. Tapi Anda tanggung jawab. Kalau kalian nggak bisa lihat totally suami itu kayak apa, jeleknya melulu kita lihat. Tuhan aja baiknya nggak kita bisa lihat. Kalau doa kita nggak dijawab, baru kita lihat dia. Kemana kau Tuhan kan gitu? Kalau dia jawab doa kita juga nggak pusing. Udah semestinya kau berkati ya. Kita bertuhan ini, apalagi bersuami. Ngerti ya? Nah, memang itulah seninya hidup Kristen itu. Ya. Jadi relationship-nya itu apa? Keren gitu ya. Dan itu bagaimana mengatur itu, mengelola itu. Yang ketiga, kan mesti tahu tipe. Tiap suami kita itu atau istri kita atau siapapun kita datang dari berbagai latar belakang. Pembentukan nilai. Yang kadang-kadang nilai yang kita anggap baik itu tidak baik di seberang sana. Nah itu bisa jadi problem. Namanya kan shock culture. Culture itu masalah loh. Makanya seringkali kita ribut dalam keluarga. Kayaknya urusan yang gak urusan. Ngapain sih terus diributin? Ya, buat kita itu sederhana. Buat yang lain itu masalah. Miris kan? Ya. Anggaplah saya misalnya datang Natalan, saya lagi lewat mampir aja saya ke rumah ponakan saya misalnya kan. Orang lain yang marah. Apa itu si Big Man ini? Gak tahu rupanya dia itu kan ponakannya. Kenapa dia datang ke ponakan? Mesti kan ponakannya datang ke dia. Ada yang bikin ribut lah, padahal kita yang datang nih. Ya udah loh, gue yang datang kenapa lo yang ribut? Tapi saya juga ngerti dia betul sih. Jadi saya betul lah gitu. Cuma sekali lewatnya. Jadi kita juga nggak usah ngotot gitu. Emang kenapa kalau gue datang? Jadi ribut. Understanding ya? Batak kan tahu sendiri. Kalau kita yang tua datangin yang muda dimarahin gitu. Bukannya, hebat lu dia datangin yang muda. Bukannya itu yang kita dapat, disemprot dia. Apa yang kita bilang gila juga ya. Kenapa jadi kita disemprot? Nah itu ya. Nah jadi ya seni-seni begini mesti penting ya. Oke, gitu. Jelas ya? Kau kayak gak rela. Itu ya, percayalah. Ya, tapi tidak ada hari ini kita lakukan besok orang berubah. Gak ada ceritanya. Karena life structure itu perlu waktu dulu. Ya. Kalau saya tipe orang kalau ngomong sama istri saya, lu jangan lama kalau begini. Kalau ngomong lu dengerin. Kadang-kadang saya bisa bilang, kalau gini gue nggak mau ngomong lagi. Ya. Nah itu saya. Karena apa? Semua saya bisa lakukan. Ini saya ini jelek. Kita kalian tahu jelek saya. Apa yang saya nggak bisa kerjakan? Masa saya bisa untuk paling tidak diri saya sendiri. Nyetrika pakaian saya lebih rapi dari banyak perempuan. Nah itulah saya. Ya. Jadi repot. Saya mau mobil memang jago. Jadi kalau istri saya itu pelok masuk, dia nggak, saya kesel. Padahal dia bukan saya. Jadi repotnya banyak bisa juga masalah. Ya. Jadi itu yang kita bilang tadi. Saya juga harus berkelahi dengan diri saya, di mana ini yang di mana dan ini. Nah itu kan penting juga dirapiin ya. Nah jadi itulah hubungan itu di mana kedua belah pihak penting. Tetapi paling tidak dari sisi apa kalian sebagai istri begitu ya, gimana tuh menghadapi begitu. Oke, good. Yang berikut Lydia.
tadi statement Bapak bahwa contoh waktu persoalan terjadi, sang pasangan bisa bilang kamu kenapa begini, dalam arti keseharian oke, tapi kalau relasi gimana? Itu tadi Bapak sempat kasih contoh mungkin dari antara dua pasangan itu mengoreksi pasangannya, kamu kenapa begini begitu gitu kan? Kalau dalam keseharian itu masih oke, tapi kalau dalam relasi itu masalah. Yang kedua yang aku menanya, sekarang kalau bicara cinta sejati, akhirnya sih bisa disimpulkan cinta sejati itu akan membuat seseorang itu terus bertambah, cinta itu akan bertambah terus. Persoalannya sekarang kalau ada orang tuh yang dia bilang cinta tapi orang kan cinta yang dingin gitu ya, apakah ini bilang cinta juga? Atau cinta mah nggak ada yang dingin, kalau dingin ya bukan cinta gitu. Maksudnya jadi kayak biasa gitu loh. Iya, sebetulnya gini, ada memang kesalahan-kesalahan yang dibikin ringan. Misalnya ada sekarang kurang mencintai saya, kok cinta bisa kurang ya? Yang kurang itu biasanya romantic love-nya. Dulu dia suka kasih kembang, sekarang kamu cintanya dari dulu juga memang kagak ada. Tanggap ya? Dari dulu gak ada tuh cinta, yang ada romantic love. Jadi sebatas intimacy. Cuma sekarang udah jarang beli lewat toko kembang, yang gak beli kembang lagi, ya begitu aja. Tapi komitmen itu sebetulnya kan ada. Kalau ada komitmen, nggak lewat toko kembang pun dia cari lewat mana supaya bisa beliin istrinya itu kembang. Nah, itu komitmen. Ya. Nah, jadi kalau kita ribut itu justru menyedihkan. I know, are you? Kenapa? By our conflict. Waktu saya ribut dengan pasangan saya, dengan istri saya makin tahu istri saya ini siapa. Tapi saya pun makin tahu betapa saya nggak sabar ngadepin dia. Jadi saya juga belajar siapa Big Man Sirait. Itu sebab saya merasa perlu untuk sampaikan selalu. Jangan gini ya, kalau gue gini. Tolong jangan begini, gue paling marah. Biar gue apa salah pun, jangan langsung sambar. Tutup sedikit, biarin gue macet dulu, biarin gue ngomel dulu. Udah lepas udah gampang. Karena tekanannya ini berat. Nangkap ya? Kita kan bukan manusia yang kayak radio bisa disetel volume naik turun gitu. Jadi artinya kalau saya lagi marah, bantu saya untuk menumpahkannya, baru kita ngobrol. Jangan main samper. Itu sama aja bensin tumpah dari mobil yang bocor, kamu taruh. Jangan bilang api gede kan? Puntung rokok aja pun menyala ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti itu, problem-problem itu justru sebetulnya makin membuat saya tahu dia mau apa, saya lebihnya apa, lemahnya apa. Itu menumbuhkan cinta. Jadi cinta bukan tanpa konflik. Yang tanpa konflik itu justru transaksi. Selama transaksinya jalan, kamu kasih bulanan, ya sudah oke, mulus-mulus semua. Karena memenuhi term condition-nya kan begitu. Ya itu yang kita bilang. Makanya orang kalau punya istri simpanan jarang dia ribut sama simpanannya. Karena simpanan ini tahu kan, ini nggak bisa dipegang sama ego, cuma satu serve. Kasih servis baik-baik untuk bisa pegang duitnya. Ya. Nah sementara kita karena merasa hak, ribut sebanyak-banyaknya, tapi lupa makin jauh pasangan kita. Ada Pak, bener loh, saya ngerti riset itu, saya ngerti alasan itu. Pertanyaannya sih seterang, sebetulnya kamu mau itu beres apa enggak, itu aja sih. Kalau cuma mau menang-menangan, ya terusin. Ya, pasti nggak ada namanya keributan itu menang salah satu, angus dua-dua, iya kan? Kita menang debat sama dia. Kalau saya tahu, ternyata betul dia punya selingkuhan. Ya oke, sudah tahu mau apa? Angus loh kita. Mau tahan, kita udah tahu dia enggak benar. Kita bilang jijik kan dia. Tapi mau bisa, anak-anak tadi kan, problem lagi gini, keluarga ntar bilang apa? Akhirnya kita masuk neraka sendiri kan. Siapa yang bangun neraka ya? Kita. Lalu Tuhan tolong. Bagus, memang betul kita doa Tuhan tolong. Tapi kenapa sih kita gak punya waktu mereview ke belakang? What's wrong? Iya sih, dulu saya kurang ini, dulu ini. Dulu ini ada kok. Nah sekarang perbaiki yang dulu-dulu itu. Nanti ke depan itu kamu baru tabur apa namanya hasil. Tuai hasil. Jadi kita berikan aja diri kita. Pasti kamu dapatkan suamimu kembali. Lupa, kalau nggak bertobat, matinya mungkin dia bertobat.
Wah enak aja Pak, saya udah begini-begini, tahu dia mati bertobat. No. Kau sudah selamatkan dirimu dan kau sudah sama suamimu. Itu kan hidup ini kan gak selalu dapat mulus seperti yang kita inginkan. Ya, jadi harus mengerti. Karena itu relasi itu tidak ada korelasi langsung dengan keributan. Tapi kalau ribut anak-anak, saya bilang ribut anak-anak, suami istri kan banyak ribut anak-anak kan. Yang diributin apa? Kagak jelas. Konklusinya juga nggak jelas. Hanya ribut itu jadi ribut sia-sia. Itu membuat benci, kesel. Melihat dia kesel. Makanya banyak laki-laki selingkuh sama perempuan yang lebih jelek dari istri. Mestinya kan selingkuh kalau lebih cantik kan masuk akal juga lah ya. Cantik sih kan. Ini jelek loh. Tadi yang saya bilang perilaku si jelek ini loh. Tutur katanya itu loh. Belum duduk aja udah dipijit-pijit, kenapa mah capek ya. Kalau kita belum duduk aja, udah geger duluan kan gitu. Nah, jadi ini yang kita mesti sadari betul, bagaimana kita mengatur itu. Yang kedua, cinta itu tidak, kalau tadi proses ini jalan betul, dia cinta itu tumbuh terus. Makanya namanya kayak pohon disiram atau. Maka kalau dia belum selesai, dia belum jadi cinta. Misalnya gini, pohon, kita tanami pohon mangga ini. Kita siram-siram, lalu lupa, nggak sempat berbuah kan ya. Udah kering-kering daunnya, layu. Kita bilang, heran nih pohon mangga nggak berbuah. Ya nggak berbuah dulu nggak siram. Heran pohon mangga nggak pernah berbuah. Boro-boro nggak pernah berbuah, sekali mau berbuah saja lu nggak urusin. Tapi kalau dia sudah nyampe berbuah, udah. Dia akan buah lagi, dia akan buah lagi, dia akan buah lagi kan. Semua buah kan begitu kan. Sehingga kalau saya terlalu diurus pun dia buah. Pertanyaannya, kau mau nggak buahnya bagus? Pupukin. Simple kan? Nah kita maintain gak cinta itu? Cinta itu perlu maintain. Nah maka maintainnya jalan bareng, ngobrol, menyelesaikan sebuah masalah, mikir berdua, ini mau diapain, mau diapain. Nah itu hanya enak kalau memahami pasangan. Kalau nggak memahami udah kesel rasanya. Ya, nah itu sebabnya mengenal pasangan itu nggak sederhana. Saya akan bilang nggak sederhana, tetapi juga bukan susah. Mau tahu lah pasangan kita itu apa. Kalau kata dia kerja kuli bangunan di kuli angkut dari Priok itu kan, itu kan kerja fisik terus. Sampai rumah dia baru, Pak tolong dong beresin genteng, mau kasih tidur dulu. Ntar ngomongnya betul itu betul lu. Genteng bocor penting, tapi dia bisa kulip lakukan sana pulang, belum duduk, belum kau kasih kopi, langsung kau tunjuk genteng. Iya ribet lah dia. Understanding? Makanya sebetulnya intimacy itu membuat apa? Lahirnya pengertian. Understanding? Itu intimacy. Tapi kalau nggak ada intimacy, ya understandingnya nggak ada. Jadi cinta sejati itu bukan bim sarabim kita berdoa jatuh dari langit ya. Itu proses. Oke, ada lagi? Kenapa? Suami lagi cerita gimana? Ini sih sepertinya sebelum saya tanya udah dapat jawaban dari Bapak, tapi saya mau keluarkan. Kadang-kadang kehadiran anak ini Pak, contoh suami istri yang ekonomi sederhana. Kehadiran anak, si suami sebelum berangkat kerja nyuci dulu gitu, nyuci. Nah, tapi kadang-kadang suami itu bantu tugas di rumah jadi nyebalin istri. Kalau nyuci, suami itu apa? Suami jadi kesel, istri jadi kesel sama suami. Contohnya kan bangun tidur dia nyuci, tapi sambil nyuci dia ngomel. Ini pakaian si istri banyak amat. Ya iya, kalau si bayi pipis ini kan kita perlu ganti baju. Jadi dia baju anaknya aja yang dicuci, baju istrinya enggak. Gitu. Ini kehadiran anak membuat suami istri jadi sebetulnya. Terus sebentar Pak ya, terus tadi kan ekonomi sederhana, masalah pakaian kalau mau belanja lagi, selalu anak yang diutamakan. Lupa membeli baju istri, selalu anak gitu. Jadi antara suami istri suka kesal-kesalan. Terus sebetulnya saya kan bilang itu bukan urusan anak hadir apa enggak hadir. Itu relasi tadi yang tidak pernah beres. Masalah kata kuncinya ya.
Itu fenomena yang kelihatan. Sama kayak nyuci. Terus kalau dia ngomong gitu, emang kenapa? Kita juga ngerti lah, nantinya mestinya laki gak perlu nyuci. Jadi kalau dia nyuci sambil ngomel, kita paham lah. Sorry Pak, tadi begini bukan. Apa sih susahnya? Cuman kan kita yang kita bawa kesel kan. Selalu mementingkan anak. Bukan. Itu sebab saya bilang tadi. Gara-gara cucian itu, kita mulai ya anak semua jadi anak. Lama-lama kalau diterusin, kamu benci sama anak. Pikirin saya, kalimat ini baik-baik. Lama-lama kita jadi benci sama anak karena merasa anak itu merebut perhatian papanya. Aneh loh. Ya, saya kan bilang suami udah benar ya, ini istri dulu yang saya tadi ngomong. Maka ya, kenapa sih mesti diributkan? Ngerti lah, memang dia bangun pagi maunya kan udah berangkat gitu. Kok banyak banget ini gitu. Dan yang kedua, ketika itu jadi numpuk banyak, kalau kita udah tahu udah lah. Biarkan aja mungkin bantu kita nyuci separuh. Emang kita pinggirin dulu, jangan taruh ember aja. Taruh tempat yang berbeda kita cuci apa susah. Kan juga nggak masalah kan. Sehingga tidak menimbulkan keributan yang nggak perlu. Tetapi tidak mungkin dia tidak mau nyuci itu kalau tidak ada masalah di belakang. Ketegangan itu ya, itu kain mengkait, ngerti kan? Kalau dia enjoy, intimasinya bagus, nyuci itu mah gampang. Lalu ketika Kareta mulai marah, dia ngomong, lalu aku begitu aja, kita udah mulai kesel kan? Gara-gara kita kesel, reaksi kita kalau hubungan kita dengan dia jadi makin dingin. Kenapa? Nggak usah bilang tidak, saya yakin yes. Waktu kita makin dingin, pelarian dia kemana? Main sama anak. Pulang, namanya anak. Ya namanya juga anak. Kecil yang nyenengin. Bermanja-manja dengan papanya kan? Sementara istrinya bertegang-tegang. Coba, istri nggak pernah lagi bermanja-manja dengan suaminya. Padahal mestinya kan istri juga bermanja-manja dengan suaminya. Tapi hilang. Jadi kalau kita melihat semua, kalau kita bikin film tuh, lucu, kita akan ketawa sendiri lihat hidup kita ini. Kesalahan ini karena ini, karena ini. Tapi yang kita ributin yang di sini terus tanpa mau tahu penyebab awalnya. Dan yang ketiga, memang di dalam hubungan suami istri, anak itu bukan rebutan. Anak itu adalah buah cinta suami istri. Mestinya anak memperteguh. Ketika anak jadi masalah, something wrong. Udah salah besar itu dalam rumah. Nah, jadi ini yang kita mesti perhatiin, ini yang kita mesti lihat. Sehingga dengan demikian kita hati-hati gimana bikin ini, gimana bikin itu. Nah, ini menjadi satu pola yang memang ya perlu kita jaga sama-sama. Nah, tapi maintain pelatihan itu selalu memang perlu proses, perlu waktu. Jadi ini menjadi bagian yang tidak sederhana lah gitu. Nah, ini yang kita mesti pikirkan, bagaimana semua itu harus menjadi bagian yang mereka lewati, mereka jalani, paling tidak mereka tahu. Sehingga satu waktu mereka tidak jadi bodoh kan gitu. Nah, jadi anak itu tidak boleh menjadi titik keributan. Kalau anak sudah jadi titik keributan, repotnya. Karena kiri kanan, ini suami, ini anak, masa iya kayak gitu. Nah, anak pun ketika bilang anak saya juga nakal nih. Kalau udah gini ribut sama saya, lari ke papanya. Papanya bilang iya, kalau gini lari ke sini lagi. Sebetulnya sudah terjadi lagi hal yang sudah parah. Kita membuat anak itu jadi begitu. Karena tidak ada anak pada dirinya dibukrok langsung jadi gitu. Nah, itu sebab di dalam kesadaran seperti ini kita mesti mengerti betul betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu. Penyebab pertama dan utamanya adalah relasi kurang sehat kita dengan pasangan kita. Ya. Gimana cara nyelesainnya, Pak? Kenapa kan duduk sama-sama? Terus ngobrol misalnya kan? Kalau gini dong, kalau gini dong. Tapi dia ngomongin. Nah, cuma kalau ngomong juga saya bilang tadi, kita mesti lihat. Ya, saya ini gara-gara memimpin seminar misalnya. Jadi otak saya ini sudah terbentuk stereotip.
Yang namanya perempuan itu lembut. Yang namanya perempuan itu nggak ngelawan. Kalau ngomong dia enak didengar. Nah, ini dia stereotip membentuk di otak saya. Sehingga kalau saya lihat perempuan kasar saya nggak suka. Udah membentuk nih. Karena saya banyak mimpin seminar. Laki-laki itu kalau sudah melankolik dan terus, saya benci banget tuh. Otak saya ini juga jadi begitu tuh. Padahal otak saya ini harus sadar tidak semua perempuan itu berbentuk sebagaimana mestinya. Nggak semua laki-laki itu begitu, ada latar belakang juga kan. Tapi stereotip saya begitu kuat. Namanya laki-laki kau beli nerah. Makanya anak saya laki kayak sekarang. Kalau di sekolah itu pukul-pukul aja. Padahal saya ternyata. Nah, maksud saya bukan suruh dia bergebuk-gebukan. Jangan terlalu baik jadi orang. Baik penting. Terlalu jangan. Sampai kadang-kadang kamu kelewatan begini-begini. Mamanya yang teriak, gila lu masa anak diginiin. Saya juga ngerti dia perempuan, saya laki. Ya. Saya dulu apa sih yang saya hajar begitu kan? Nggak bisa pakai tangan, saya pakai batu. Ya, pakai balok begitu, itu saya gitu. Tetapi kan saya nggak gila-gilaan sekarang ngebalokin orang begitu. Iya kan? Tetapi sikap itu membuat saya tidak pernah mau coba apapun, saya nggak ada kata takut. Jangan dulu lah. Itu nomor 2 bagi saya kan cuma belajar aja. Nanti bisa tembus lagi, maju terus gitu. Nah, sehingga pelatihan itu akan menolong. Jadi ya, suami kita ini apa sih yang ada di benaknya tentang perempuan, tentang istri? Apa harapannya? Kita mesti tahu. Begitu kita mau tahu, kita bilang gini, Pak, enak aja saya disuruh mau tahu suami saya kayak apa. Lah saya, no. Kalau kau sudah mengerti suamimu mau apa dan kau perlakukan seperti dia mau, dengan sendirinya kau akan dapatkan apa yang kau mau. Jadi kita ini makanya pertanyaannya sederhana. Siapa yang dulu lebih kenal Tuhan? Kalau istri lebih dulu kenal Tuhan, Alkitab bilang, istri kuduskanlah suami yang tidak kudus, sebaliknya juga sama. Nah kadang-kala kita sudah dekat Tuhan, suami kita nggak dekat Tuhan, lalu kita ajak ribut juga bisa rugi lagi kita. Dia akan bilang, percuma lo udah dekat Tuhan. Makin nanti Pak. Seni ya. Wah Pak kalau gitu berat. Memang iya, saya suruh kawin. Loh, memang perkawinan itu yang paling berat. Ngurus perusahaan itu gampang. Mau jualan itu kita gampang. Menikah susahnya setengah mati. Ya. Kita bikin sistem gampang. Saya punya anak-anak di sekolah 660-an, staf 80-an kurang lebih lah ya. Jadi 700-800an ada di lapangan sana. Tidur di asrama, makan pada siang sore kita mesti pikirin. Belum gereja, belum ini. Tapi sorry ya, jauh lebih mudah ngurusin itu semua. Jalan, ngurusin keluarga kita suka pusing. Yang anak cuma 3, bini 1. Baru 1, kalau 2 kayak apa lagi? Ya. Makanya saya nggak mau cari 1 lagi, 1 aja udah pusing. Masa mau 2? Yang untung saya apa istri saya? Ya jadi kita bilang ada satu seni hidup yang memang nggak sederhana. Tapi laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Panggilan perempuan itu apa sih? Kelembutannya. Di terletak kekuatan. Di ketegasan laki-laki terletak kekuatan. Kalau laki-laki tidak bisa memimpin rumahnya, kapal itu goyang. Maka kalian juga harus beri ruang pada, kalau sebagai perempuan, kasih ruang suami you mimpin. Saya sudah cukup melihat banyak orang yang apa di bawah supremasi istri lalu gitu ya. Aduh kreativitasnya buntu setengah mati. Ini kita bikin harus sebenarnya pinter. Tapi enggak, yang unik itu boro-boro ini konstan menurun nah. Dulu lebih gini, makin lama makin turun. Padahal mestinya kalau didorong terus makin naik. Nah, itu support istri. Maka orang bilang, di balik sukses suami ada siapa? Yes. Doronglah suamimu, jangan tarik-tarik. Ya. Jadi jangan kalian juga bilang gini, saya bahagia suami saya Pak, kenapa? Kalau saya ngomong apa juga dia nurut Pak. Aduh, kalian kok cari pembantu sih? Kenapa tuh? You need a leader, pemimpin, betul gak sih?
Tapi jangan juga suami bilang, waduh istri saya senang Pak, kenapa? Saya tidur-tidur dia cari makan Pak. Gila lu suami apaan? Carilah istri itu seorang penolong. Nangkap ya? Ini. Maka ya kalau kita jalankan apa yang Alkitab bilang, waduh, keren. Hidup kita itu indah. Ya? Oke, kita berdoa. Ya. Kayaknya kalian nggak rela dengerin. Oh ini kita dibantai suami nggak diomongin gitu. Udahlah, forgetting your husband gitu ya. Sebagai istri kalau kita sudah mencapai posisi kita, pasti kita akan memenangkan siapa? Suami kita. Ini kompetisi kali. Ya, kita doa ya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu untuk hari-hari kami. Terus ajari kami hidup takut akan Engkau supaya semua hidup kami berkenan padamu seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Kami amin.